Faslun fi dhammid dunya. Pasal ini menjelaskan tentang menghina dunia. Apa yang dimaksud menghina dunia? Artinya adalah bahwa kita harus menganggap dunia itu tidaklah apa-apa. Dunia itu bukan siapa. Dunia itu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi apa yang kita miliki itu bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Bukan hal yang menimbulkan apa-apa. Kalau sudah hatinya nanti bisa semacam itu, yakni tidak menganggap bahwa dunia walaupun dimiliki bukan siapa-siapa, tidak bisa ngapa-ngapa, dan tidak apa-apa, maka dalam keimanan kita akan mengatakan bahwa Allah adalah segalanya. Kita punya anak itu bukan siapa-siapa. Sehingga pada gilirannya anak itu tidak bisa menyibukkan kita dibanding kita sibuk dengan Allah. Kita punya anak, ya kita tidak bisa dikalahkan kesibukan-kesibukan kita untuk hanya mengurus anak, hanya memperhatikan anak, hanya menyayangi anak. Tapi lebih daripada itu, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah seperti sholat, mengaji, itu harus dilakukan. Hal yang sama adalah manakala kita punya harta. Harta yang kita miliki bukan apa-apa. Harta yang kita miliki hanya titipan Allah. Jadi jangan sampai menyembah atau memuja-muja harta kita. Mengalahkan memuja, menyembah Allah. Dan juga tentang mencintai. Mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta. Jangan sampai kemudian tidak lebih cinta dibanding cinta kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan fi dhammid dunya. Menghinakan dunia. Menganggap dunia itu adalah hina. Dan Allah dan Nabi-Nya adalah yang paling mulia dan segalanya. Oke, ini ya. Harus dipahami. Nanti kamu disuruh kerja sama bapakmu, mamamu. Ingat, di Wasayatul Mustafa ada faslun. Yang di dalamnya ada pembahasan dhammu dunia. Mencelah dunia. Sehingga saya malas untuk kemudian bekerja. Enggak begitu. Salah paham itu. Kita harus bekerja, tetapi apa nanti dari hasil dari pekerjaan kita. Itu jangan sampai melupakan Allah. Jangan sampai melupakan kewajiban. Karena sekali lagi apa tadi? Allah adalah segalanya. Apa yang kita miliki itu tidak apa-apa. Bukan siapa-siapa. Dan tidak bisa melakukan apa-apa. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Sayyidina Ali, iyyaka khalabatil maut wa la yadhkuruna illa dunyahum. Faqala Sayyidina Ali, wa ma hum ya Nabi? Qala al akhniya wa ashabud dunya tarahum mukbilina ala jami'iha bi ikbalil walidati ala waladiha wa ulaika humul khasirun khodan. Kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, takutlah kita meninggal, tapi pikiran kita itu berpikir tentang dunia saja. Takutlah tentang itu. Jadi mau meninggal ini yang dipikir, bagaimana hartaku? Siapa nanti yang mengurusnya? Siapa nanti yang memilikinya? Bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Itu semuanya dipikirkan. Bagaimana Lamborghini-ku? Dipikirkan begitu. Nah, hal yang semacam ini nanti kalau mati semacam ini mengerikan. Ya. Faqala Ali wa ma hum ya Nabi. Ya. Orang-orang yang mengingat dunia saat kematian itu hanya orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya itu manakala mati yang diingat dunianya. Itu yang pertama. Yang pertama, orang yang mengingat dunia saat kematian itu adalah orang-orang yang
kaya. Jadi mereka tadi berpikir, bagaimana ini nanti perusahaan saya? Padahal 1 bulan itu sudah 1 miliar. Nah, kalau saya mati itu gimana? Saya nggak bisa menikmatinya. Nah, anakku nanti bagaimana? Nah, dan lain sebagainya. Itu begitu-begitu orang kaya itu. Tapi orang miskin, alhamdulillah saya cepat-cepat diambil oleh Allah. Kenapa? Kalau cepat-cepat diambil oleh Allah, kesengsaraan orang miskin hidup di dunia itu selesai. Karena kematian. Mereka nanti ketika di alam barzah akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena kata Allah, kata Nabi, dalam sebuah hadis qudsi, itu disebutkan Allah mengatakan, 2 orang menjadi keluargaku. Yang pertama adalah fakir, miskin. Ya, yang kedua adalah anak yatim. Sehingga orang 2 ini nggak perlu takut manakala meninggal. Sebab apa? Sudah ditunggu oleh Allah untuk menjadi keluarganya. Tapi orang kaya itu justru harusnya takut. Bagaimana tidak takut? Segala apa yang dimiliki itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana tidak takut orang kaya meninggal karena apa? Hasil usahanya ini nanti tidak bisa dinikmati sampai ke alam barzah. Kerugian. Nah, itulah perbedaannya. Yang selanjutnya orang yang mengingat dunianya sampai kemudian mati adalah ashabud dunya. Mereka-mereka yang memiliki dunia, ya tadi orang-orang kaya juga. Nah, memiliki dunia atau tidak memiliki dunia itu adalah tentang perasaan. Jadi kemarin saya sudah jelaskan siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana kayak saya ceritakan, beliau adalah Sultanul Aulia yang kaya raya. Tetapi ketika beliau punya kekayaan semacam itu, beliau tidak merasa memiliki. Ya, merasa memiliki. Hanya saja merasa dititipi sehingga beliau harus mentasarufkannya di jalan yang benar. Itu begitu. Alladzina tarahum mukbilina ala jami'iha ka iqbalil waladi ala walidiha ulaika humul khasirun. Jadi 2 orang tadi, orang kaya dan orang yang memiliki dunia tadi, melihat dunianya itu seperti anak melihat, seperti bapak melihat anaknya. Sayang banget. Padahal yang wajib disayang, wajib dicintai itu adalah Allah dan nabinya. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Nah, kita pun juga harus melatih itu. Setelah kita mendapat informasi ilmu semacam ini. Harus melatih. Jangan kemudian apa yang kita miliki menjadi hal yang menyibukkan atau berpaling dari Allah. Faslun. Fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang apa? Fi ta'rifi ahwalin nas, mengetahui keadaan manusia indallahi di sisi Allah. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia menurut Allah adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi orang yang baik menurut Allah adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat untuk orang lain itu bagaimana? Pokoknya menolong orang lain. Baik dalam dohir ataupun batin. Dohir contohnya manakala besok kamu pulang dari pondok, tentunya sudah punya ilmu agama. Ya, bisa ngaji Al-Quran, bisa baca kitab. Nanti kalau sudah pulang di rumah, nah ada anak-anak kecil, ada adik-adik kecil yang butuh untuk kemudian ngaji. Kamu harus menolongnya dengan mengajarkan apa yang kamu miliki berupa ilmu agama. Ya, kalau enggak, berarti kamu bukan orang yang bermanfaat. Kalau bukan orang yang bermanfaat, berarti menurut Allah kamu tidak baik. Meskipun gelangmu itu sekilo. Meskipun begitu. Meskipun mobilmu mewah, rumahmu mewah.
Suamimu ganteng, istrimu cantik, tetap elek menurut Allah, manakala tidak bermanfaat bagi orang lain. Makanya di pondok pasti diajarkan tentang peduli kepada orang lain untuk bermanfaat kepada orang lain. Contoh, ada roan. Ada roan. Roan itu apa? Kerja bakti. Ada apa? Piket nyuci. Ya, ada piket melipat baju. Nah, ya kan? Ada piket apa? Piket apa? Nyapu. Dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya adalah untuk kamu dilatih agar nanti di masyarakat peduli kepada orang lain. Nah, pun juga di pondok juga kamu dilatih bagaimana ya sayang dengan orang lain. Orang yang tidak punya kasih sayang itu pasti nggak punya kepedulian. Bagaimana kamu diajari kasih sayang untuk menyayangi orang lain? Ya contohnya ketika kamu di pondok tidak boleh berkelahi. Tidak boleh apa? Ngambil punyanya orang lain dan lain sebagainya. Itu dilatih kamu untuk apa? Untuk sayang kepada orang lain. Di sini kita dari beberapa daerah. Ada yang dari Cilacap, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kebumen, apalagi yang belum disebut. Ada yang dari Purbalingga, ya. Mana lagi? Banjarnegara. Jadi dari berbagai macam daerah datang ke pondok hanya untuk mencari ilmunya Allah. Nah, itu dilatih kasih sayang. Meskipun beda emak, beda bapak, juga beda tempat tinggal. Tapi tetap sama-sama saudara. Itu dilatih kamu. Nah, oleh karena itu nanti kalau sudah pulang, kamu nggak akan membeda-bedakan. Kamu anaknya siapa? Kamu dari mana? Enggak. Semuanya sama. Sebagaimana hadis Nabi, al-muslim bainal muslim ikhwatun. Antara muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Itu kalau sudah punya kasih sayang antar sesama, maka akan anfa'uhum linnas. Saling membantu. Ya enggak? Saling membantu. Tetapi kalau sudah tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, maka di situ tidak ada saling membantu. Nah, kalau sudah tidak ada saling membantu, pasti tidak bermanfaat hidupnya. Maka sekarang harus bermanfaat. Ya. Sebaliknya jangan memberi madorot. Kalau kamu nggak bisa ngaji, jangan ganggu orang ngaji. Kalau kamu nggak bisa melakukan kebaikan, jangan ganggu orang yang melakukan kebaikan. Oh, ada anak santri, mondoknya sudah 3 tahun. Pulang-pulang ada orang sholat taraweh disumeti mercon. Nah, dor kaget kabeh. Nah, itu bermanfaat enggak? Sudah enggak mau sholat taraweh untuk meramaikan bulan Ramadan, kok kemudian disumeti mercon. Madorot enggak? Madorot. Nah, dalam hidup itu harus punya prinsip. Saya harus bermanfaat. Kalau saya tidak bermanfaat, jangan memberi madorot. Nah, sama halnya dengan kawan-kawan yang ngaji di belakang sana. Kalau kamu nggak paham, jangan memberi madorot kepada orang lain dengan apa? Ngomong sendiri. Ya, sebab apa? Kalau kamu mau ngomong sendiri, pasti kawanmu juga terganggu untuk mendengarkannya. Kalau sudah terganggu bagaimana? Ya sudah, nggak paham. Kasihan tidak? Kasihan. Maka kenapa kok ketika kamu nggak ngaji, kamu dimarah-marah. Kenapa kok ketika kamu ngaji kok kemudian ngomong sendiri itu dimarah? Itu ada di situ. Kamu diminta untuk menjadi orang yang bermanfaat. Bukan untuk memberi madorot. Itu begitu. Oh, saya dulu ketika masih di pondok, pulang dari pondok, itu pasti mengadakan apa? Pesantren kilat. Nah, di sekolah SD saya itu sampai rata seminggu. Tapi pernah juga belasan hari karena ketika saya pulang ke rumah itu biasanya pulangnya tanggal 20-an atau tanggal 15-an. Nah, ketika sudah sampai di rumah,
Saya gunakan waktu itu sampai kemudian sebelum Lebaran itu saya gunakan untuk pesantren kilat. Yang saya ajar itu adik-adik kelas SD itu. Yang dipilih oleh gurunya untuk mengikuti pesantren kilat. Biasanya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu selalu begitu. Nah pada saat itu saya berpikir saya nggak bisa ceramah. Saya nggak bisa pidato. Saya nggak bisa sebagaimana kawan-kawan yang lain. Yang saya bisa adalah paling yang ngajarkan Quran, khot, terus kemudian ngajarkan nyanyi-nyanyi tajwid gembira. Maho rijul huruf, tempat keluarnya huruf. Jauh hakulisan, khoisum juga safatan. Ini nggak ada di tempat-tempat lain. Nah itu saya keluarkan ke mereka, mereka seneng banget. Kenapa? Mereka nyanyi-nyanyi tapi punya ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid. Khoisum itu rongga hidung. Nah, suaranya harus berdengung mirip sebutan. Atau orang yang bersenandung. Nah itu. Dan nanti nggak ngaji-ngaji. Apa yang kamu miliki, manfaatkan di rumah. Ya, manfaatkan di rumah. Dulu ketika awal-awal saya mondok, ya mungkin kelas MTS SMP begitu, itu benci sekali nengok orang pacaran pada saat bulan Ramadan. Setelah taraweh dan tadarusan itu biasanya saya keluar rumah sama kawan-kawan untuk kemudian ya lihat orang pacaran. Kalau ada orang pacaran nanti saya kasih rokok isinya mercon. Nah itu nakalnya saya begitu. Karena apa? Saya mau ya desa saya, masyarakat saya dicemari pada saat bulan Ramadan dengan adanya apa? Orang-orang yang pacaran. Saya sumeti mercon. Kadang-kadang saya kasih, kalau nggak ada mercon itu, saya kasih bumbu Indomie. Nah, itu kan dirokok, watuk-watuk subhanallah. Ya, yang pedasnya itu tapi, kalau yang garamnya enggak. Ya, itu batuk-batuk. Itu kenakalan saya, tapi jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Nah, itu apa? Saya nggak pingin orang kalau nengok orang di bulan Ramadan dia harusnya bermanfaat, kemudian tidak bermanfaat. Itu saya nggak pingin itu. Oleh karena itu, waktu itu saya melakukan upaya itu. Tapi kemudian saya berpikir, mau soal benar kayak ini. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Wa syarruhum indallahi ta'ala man tola umruhu wa sa'amaluh. Orang yang jelek menurut Allah adalah mereka yang panjang umurnya tapi amalnya tidak baik. Jadi umurnya panjang. Umurnya ada yang 200 tahun. Ya, umurnya ada yang 300 tahun, tetapi nggak manfaat. Ataulah tidak 200 tahun atau 300 tahun. Umurnya 3 tahun, tapi suka nyolong. Bagaimana? Kamu punya tetangga semacam itu, kira-kira bagaimana itu? Ketika dia mati, kamu ngomong apa? Sedih kamu? Jadi tiap malam entokmu hilang, ya, ayammu hilang, telurnya juga hilang, ya. Nah, iya pulang, Mbak Bilkis. Coba bagaimana upaya anak-anak kita untuk kemudian mengganggu kita untuk ngaji. Nah itu begitu. Jadi itu adalah ujian bagi kita. Oke. Terus tadi saya katakan orang umurnya pendek, tapi juga perbuatannya jelek. Maka orang semacam ini juga tidak baik. Tadi saya sudah katakan, kalau kamu punya tetanggamu kok kemudian suka ngambilin apa yang kamu miliki. Kamu punya ayam diambil, kamu punya bebek diambil, telurnya juga diambil. Nah ketika dia meninggal, kamu kira-kira kehilangan dia, sedih, atau bahkan mengucapkan alhamdulillah.
Nah, itulah. Alhamdulillah karena kita sudah kehilangan orang yang menyebabkan sengsara kita atau tidak manfaat untuk kita. Itu begitu. Jadi tapi beda dengan orang yang bermanfaat itu. Ada orang perbuatannya atau kegiatannya itu sering ngambilin sampah. Ngambilin sampah di rumah-rumah. Jadi kalau ada sampah itu dibuangkan olehnya. Nah, itu satu ketika seminggu dia nggak ngambil sampah. Dia nggak ngambilin sampah. Nah, orang-orang yang biasanya diambilin sampahnya di depan rumahnya itu kaget. Kaget itu gimana? Kehilangan gitu loh. Loh, biasanya sampah itu setiap pagi diambilin. Ini kok sudah 1 minggu sampai numpuk begitu nggak diambil. Nah, kemudian ditanya, di mana ya si Fulan ini? Kok biasanya ngambilin sampah, sekarang kok nggak ngambilin sampah? Kemudian diberitahu, orang ini sudah meninggal 4 hari yang lalu. Jadi seminggu itu sakit dan meninggal. Akhirnya nggak ngambilin sampah. Nah itu semuanya nangis. Yang biasanya rumahnya diambilin sampahnya itu nangis. Merasa kehilangan orang baik. Nah kita sebaiknya memang begitu kawan-kawan. Manakala kita meninggal banyak yang nangisi, banyak yang kehilangan kita. Kalau sudah banyak yang merasa kehilangan kita, itu tandanya kita menjadi orang baik. Oke. Terus kemudian wa khairuhum, dan sebaik-baik manusia. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa abghadun nas ilallahi man akala wahdahu wa mana arifdahu wa daraba abdahu wa akramal hina wa ahanal fakiru wa asyaru minhu man asa fil haram. Atau sebenci-bencinya Allah kepada seseorang adalah mereka yang memakan sendirian. Jadi kalau makan itu makan sendirian alias pelit. Wa mana arifdahu, dia mencegah temannya untuk melakukan kebaikan. Wadaroba abdahu, mereka yang memukul budak sahayanya. Wa akramal hina, mereka yang dibenci oleh Allah juga, yang paling dibenci adalah mereka memuliakan orang-orang kaya karena kekayaannya. Boleh nggak memuliakan orang kaya? Boleh, manakala memuliakan orang kaya tetapi karena kebaikannya. Bukan karena apa? Kekayaannya. Sebab beda. Manakala ada orang memuliakan orang mulia karena kekayaannya, itu nanti toma. Toma itu apa? Mengharapkan sesuatu dari orang lain yang belum tentu itu akan diberi. Atau diberi, tapi kan itu nggak boleh kita tomak kepada orang lain. Kita boleh tomak itu manakala tomak kepada Allah, atau istilahnya rojak, bukan tomak. Ya, itu kalau seandainya kita cinta kepada siapa? Orang kaya dan memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Tapi kalau kita cinta dan memuliakan orang kaya karena dia berbuat baik, itu tidak masalah. Nggak apa-apa, bahkan sunnah. Siapa tahu kita bisa apa? Meniru beliau-beliaunya. Jadi orang kaya yang memberikan hartanya di jalan Allah itu wajib diikuti, wajib dimuliakan. Karena apa? Dia berjuang dengan kekayaannya. Jadi berjuang itu tidak harus pakai fisik doang. Berjuang itu bisa pakai ilmu. Kalau kamu punya ilmu, berjuang itu bisa pakai harta. Kalau kamu punya harta, berjuang itu bisa pakai kekuatan. Kalau kamu punya kekuatan, itu sama-sama berjuang. Sehingga kawan-kawan yang ikut bangun pondok, ngecor dan lain sebagainya, nyapu dan lain sebagainya, disuruh yai dan lain sebagainya, itu sejatinya sama-sama berjuang. Ya, berjuang di jalan Allah. Makanya kalau ada santri kok diem aja. Ya, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas atau nggak ada rutinitas untuk kemudian mengabdikan diri ke pondok, itu biasanya tidak manfaat di rumah. Tapi mereka yang sering apa?
Mengabdikan diri ke pondok itu nanti di rumah manfaat. Makanya dulu ketika kami masih di pondok, kiai itu dari rumah beliau jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 50 meteran. Itu ketika ngaweh begini dan kami melihat kiai, kalau yang melihat itu ada banyak orang, itu datang semua ke hadapan kiai. Nah, kiai nanti ternyata bukan memanggil semua, memanggil salah satu darinya. Kamu loh, bukan yang lain, kamu gitu. Itu untuk apa? Agar kami disuruh oleh kiai. Kalau kami disuruh oleh kiai, berarti kami telah mengabdi ke kiai. Kalau kami telah mengabdi kiai, kami didoakan oleh kiai. Selain itu juga kami melatih untuk mengabdi kepada kiai, mengabdi kepada masyarakat. Dengan cara yang semacam ini. Nanti kalau sudah pulang, kami tidak di pondok lagi, ada kiai, kami mengabdi kepadanya. Kalau nanti kami pulang, ada masyarakat, kami mengabdi kepada masyarakat. Nah itu begitu. Nah itu kenapa kemudian ini kami lakukan? Ya karena mengikuti hadis Nabi ini. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa ahanul fakir. Allah itu benci sekali dengan orang-orang yang menghinakan orang fakir. Wa asyarru minhu man asya fil haram. Dan yang sepaling jelek-jeleknya orang yang dibenci adalah mereka yang hidup dengan perkara haram. Itu wes elek tapi juga dibenci oleh Allah. Ya. Wa mata fil haram. Begitu juga orang yang dibenci dan jelek. Dibenci oleh Allah dan jelek menurut Allah adalah mereka yang mati dalam makan perkara haram atau memiliki sesuatu yang haram. Makanya jangan suka nyolong, jangan suka korupsi. Nek kamu mati dalam keadaan sudah korupsi, sudah nyolong, itu kamu adalah orang yang paling jelek dan orang yang paling dibenci oleh Allah. Karena apa tadi? Ya, tadi disebutkan Wa asarru minhu man asa fil haram wa mata fil haram. Ya. Dan orang yang paling jelek di antara manusia adalah mereka yang hidup dalam keadaan memiliki perkara haram dan mati dalam keadaan memiliki perkara haram. Wa asyarru minhu dan lebih jeleknya lagi daripada yang paling jelek adalah man tola umruhu wa sa'fi'luh. Panjang umurnya, tidak disyukuri umurnya, tetapi justru kemudian berbuat maksiat. Jadi tiap detik dalam umurnya itu dibuat maksiat, padahal umurnya panjang. Makanya banyak orang itu takut, ya Allah pendekkan umur saya, nanti biar tidak banyak melakukan maksiat. Tapi ada orang yang kemudian berkata, ya Allah panjangkan umur saya, agar saya bisa tobat, agar saya bisa menghapus dosa-dosa saya. Tapi ada orang yang mengatakan, ya Allah panjangkan umur saya, biar maksiat saya lakukan semua. Nah itu jelek ya. Jelek semacam itu. Jangan yang semacam yang terakhir ini. Ya, tadi kata Allah, kata Nabi, wa asyarru minhum man tola umruhu wa sa'a fi'luh. Mereka yang paling jelek, di antara yang paling jelek adalah umurnya panjang tapi maksiatnya berkepanjangan juga. Walayatubu dan dia tidak tobat. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan jelek, tobat itu masih bagus. Bahkan banyak yang diangkat menjadi seorang wali. Tapi nggak tobat-tobat. Amanaha ngohu tentang apa yang Allah, ya dia tidak tobat amanaha hungoh. Ya. Dari apa yang Allah larang, dia nggak tobat. Wa huwa yatma'u fi maghfiratihi. Sementara dia mengharap akan diampuni oleh Allah, ya kan gitu. Gak mungkin orang yang sudah melakukan perbuatan jelek, perbuatan maksiat, kemudian tidak bertobat, kok minta ampunan kepada Allah? Gak mungkin diampuni. Gak mungkin dia. Jadi harus tobat. Harus tobat. Tobat kemarin kalau kita berdosa kepada Allah ada 3 syarat. Yang pertama, menyesali. Dan kedua, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi
lagi. Tapi kalau kita berbuat salah kepada manusia, maka 3 ini ditambah 1, yakni minta halal kepada orang yang kita salahi. Itu begitu. Itu cara bertobat. Nah, orang yang paling baik itu adalah orang yang bertobat kalau dia melakukan keburukan. Ya. Wahwa, nah dalam kaitan ini tidak ada orang yang lepas dari dosa kecuali nabi dan Nabi Muhammad itu tentunya. Kalau kita pasti melakukan dosa dan tentunya kita itu dianggap baik manakala kita bertaubat. Wahwa kemudian wa asyarru minhu man adhara shadaqah li akhil muslim yudabbiru lahu khilafaha. Wa asyar tuh. Jadi dan paling jelek-jeleknya orang adalah manakala ada orang bersedekah kepada saudaranya muslim itu dinampak-nampakkan. Wa yudabbiru lahu dan kemudian diingat-ingat. Sedekah kok ingat namanya kurang ikhlas. Kalau sedekah itu bagaimana? Sedekah udah. Setelah sedekah nggak usah dipikir-pikir. Kalau dipikir-pikir nanti akan jadi ujub. Ya nggak? Diingat-ingat nanti akan jadi ujub. Saya lo punya amal sedekah segini. Ya nggak? Saya lo punya amal sedekah segitu dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah melakukan amal baik, jangan diingat-ingat. Supaya apa? Tidak ujub, tidak bangga diri. Ya, tidak bangga diri. Sebab apa? Kalau kita bangga diri, wah itu sifat bangga diri itu kan bisa menggerogoti amal baik kita. Sifat bangga diri itu juga menyebabkan kita tidak ikhlas. Orang yang bangga diri dalam amalnya itu rata-rata nanti terjadi riya, pamer. Ya. Terus yang kedua, ia juga akan menghinakan orang lain yang menurutnya tidak baik. Padahal orang lain itu baik tidaknya tentu tidak atas dasar penglihatan mata seseorang. Tapi dari apa? Penglihatan mata Allah. Karena Allah mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum lakinnallaha yanduru ila qulubikum. Ya, Allah itu melihat batin atau innallaha yanduru ila suwarikum. Allah itu melihat apa? Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat dohirmu. Tidak melihat bentukmu. Kamu pendek, kamu kecil ya Jis. Nggak akan lihat. Tetapi Allah akan lihat bagaimana hatimu. Hatimu cinta nggak, beriman nggak sama Allah? Rindu nggak dengan Allah? Sayang nggak atau cinta nggak dengan Allah? Dzikir nggak dengan Allah? Itu adalah Allah akan lihat itu. Sementara dohirmu itu Allah nggak akan lihat. Bagaimanapun kamu gantengnya, bagaimanapun kamu cantiknya, bagaimanapun kamu kayanya, Allah nggak akan lihat. Karena Allah innallaha la yanduru ila suwarikum lakinnallaha yanduru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat bentukmu, tapi Allah melihat hatimu. Tuh. Wa asyaru minhu man dahaba awalu umrihi khaflatun wa akhiruhu kasalun an taatillahi ta'ala. Dan orang-orang yang paling jelek adalah mereka yang meninggal atau mereka yang menghilangkan atau mereka yang di awal umurnya itu lupa dengan Allah dan di akhir umurnya dia malas untuk taat kepada Allah. Jadi ketika kecil, masih kecil, dia sama sekali tidak ingat Allah. Ya, dzikir mulutnya tapi nggak ingat Allah. Waktu masih kecil. Ya seperti Anda ini. Anda kan masih kecil semacam ini dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk dzikir Allah karena itu dipondokkan. Nah ini kamu tidak masuk dalam kategori apa? Orang yang jelek tadi. Karena apa? Waktu kecilmu sudah dilatih untuk berzikir Allah. Karena yang paling jelek adalah orang yang ketika masih mudanya gak zikir Allah, ketika tuanya malas beribadah kepada Allah. Itu orang paling jelek.
Faslun fi alamatil khairi. Pasal menjelaskan tentang tanda-tanda kebagusan. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatu sabri husnus sariroti. Nah, ini jangan sampai diartikan sariroti itu roti yang mereknya sari roti itu yang tiap pagi sari roti. Yang mana? Itu bukan itu, ya. Wa alamatu sabri husnu sarirati indallahi wa husnul khidmati. Jadi tanda-tanda kesabaran itu adalah berhusnudon kepada Allah dan berbuat baik dalam berkhidmat kepada Allah. Itu tanda-tanda sabar. Jadi kalau kita sabar itu bagaimana sih? Sabar itu kan sabar ada 3 tempat, ya kan? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali. Lil mu'min salah satu alamatin. Wahai Sayyidina Ali, orang mukmin itu dikatakan mukmin manakala memiliki 3 tanda. Yang pertama, dikategorikan sebagai orang mukmin adalah buhdul mal. Orang mukmin itu dikatakan mukmin manakala dia benci terhadap harta. Ingat, ini jangan salah paham juga memahami benci terhadap harta. Apa tadi? Benci terhadap harta itu sama dengan dhammul dunya. Benci terhadap harta tetap mencari harta karena kita makan pakai, karena kita beribadah pakai harta. Yang dimaksud benci terhadap harta itu merasa punya harta tetapi tidak mengalahkan kecintaan dan ingat kepada Allah. Tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah dan ingat kepada Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, wabuhdun nisa. Benci terhadap perempuan. Nah, ini juga harus dipahami. Nanti kamu benci kepada perempuan, kamu hajar perempuan. Yang dimaksud benci kepada perempuan itu adalah tidak pernah diganggu oleh perempuan. Biasanya kalau diganggu oleh perempuan itu maksiat. Nah, begitu juga perempuan itu benci harusnya kepada laki-laki agar tidak diganggu oleh laki-laki untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Terus kemudian wabuhdul kalami. Orang mukmin selanjutnya tanda-tandanya adalah dia benci ngomong-ngomong sing gak enek manfaate. Jadi kalau kamu masih ngomong-ngomong ketika ngaji itu bermanfaat enggak? Bermanfaat enggak? Kalau kamu masih ngomong pas waktu ngaji enggak manfaat kamu katakan, maka ketika kamu ngomong kamu bukan orang mukmin. Karena tanda daripada orang mukmin salah satunya adalah enggak suka ngomong yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Ya Ali wa Sayyidina Ali. Lil akil salah satu alamatin. Wa Sayyidina Ali, tanda orang yang berakal itu ada 3. Kamu merasa berakal enggak? Kamu merasa berakal tidak? Jangan sampai enggak. Kalau enggak kamu hewan itu nanti. Ya enggak? Karena yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Ya enggak? Nafsu hewan punya enggak? Punya, buktinya mereka makan. Mereka berhubungan intim. Nah, nafsu mereka mendominasi akal mereka. Sehingga seolah-olah mereka tidak punya akal. Manusia kalau seandainya didominasi dengan nafsunya. Pingin ngomong, waktu ngaji ngomong. Pingin PS-an, waktu di pondok PS-an. Iku sama dengan hewan. Karena apa? Sama-sama didominasi dengan nafsu. Nah, ini kalau kita mau tahu, kita kategori orang mukmin atau tidak. Kita kategori orang yang berakal atau tidak. Maka ada 3 tanda untuk kita dikategorikan sebagai orang yang berakal atau tidak.
Yang pertama, al-isti'anatu bidunya alal akhirah. Yang pertama, tanda orang yang berakal itu adalah menjadikan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Menjadikan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Jadi apa yang kita miliki saat ini, jadikanlah ini menjadi apa? Sarana untuk kita mendapatkan akhirat yang lebih baik. Kamu punya pulpen, nulis pakai pulpenmu. Agar apa? Kamu dapat pahala. Kamu punya kitab, nulis kamu di kitabmu. Maknai. Kenapa? Dengan menulis kamu dapat pahala. Nah ini namanya kepemilikan duniawi itu bisa menjadi sarana akhirat. Kalau kita sudah semacam itu, kita dianggap berakal. Tapi kalau tidak begitu, punya kitab, punya pulpen, nggak digunakan sebagaimana mestinya, maka kita tidak dikategorikan sebagai orang yang berakal dulu. Wasobri ala syada'id. Kemudian sabar. Orang yang selanjutnya, orang dikategorikan sebagai orang yang berakal itu adalah dia sabar terhadap hal-hal yang menyebabkan kita susah, menyebabkan kita sangat susah. Walil alimi salasu alamatin. Orang dikatakan alim itu ada 3 tanda. Yang pertama, sidqul kalami. Dia jujur dalam berucap. Yang kedua, wajtinabul harami. Dia menjauhi sesuatu yang haram. Yang ketiga, watawaddu'u. Tawaddu, andap, asor. Jadi ada tanda orang alim. Yang pertama apa tadi? Jujur dalam berucap. Yang kedua, menjauhi perkara haram. Yang ketiga, tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati, tidak sombong dan tidak ujub. Tidak sombong dan tidak ujub. Sombong itu adalah merasa paling bisa, merasa paling punya. Ya, kalau ujub itu bangga terhadap apa yang dibisa, apa yang dipunya. Itu ujub. Nah, tawadhu itu kebalikannya. Tawadhu itu sifatnya adalah orang duwe opo-opo, ora iso opo-opo, duduk sopo. Meskipun anaknya kiai, meskipun anaknya presiden, meskipun anaknya pejabat, dia tidak merasa punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan juga nggak bisa ngapa-ngapa. Akhirnya tawadhu, rendah hati, nggak sombong, juga tidak tadi ujub. Ya. Tidak ujub. Ujub itu membanggakan diri. Terus kemudian walitaki, salah satu alamatin. Orang yang bertakwa itu, wahai Sayyidina Ali, ada 3 tanda. Yang pertama adalah yatakil kidbah. Yang pertama adalah dia takut untuk berbohong. Yang selanjutnya wal khobathah, dan dia takut untuk kemudian melakukan perkara yang menjijikkan. Perkara yang menjijikkan itu maksudnya bukan megang ular, bukan megang kotoran, tapi apa? Perkara yang menjijikkan itu adalah maksiat. Berzina itu perkara menjijikkan. Terus apa? Nyolong itu perkara menjijikkan. Pacaran itu perkara menjijikkan. PS-an itu perkara menjijikkan. Pokok perkara-perkara yang maksiat itu menjijikkan. Jadi perkara menjijikkan di sini bukan seperti bawa hasbunallah masuk ke sapi tank. Nyariin apa? Cincin. Enggak, itu enggak menjijikkan, itu mulia di mata Allah. Karena apa? Taat kepada guru. Yang menjijikkan itu manakala kalau ngaji ngomong-ngomong sendiri. Sebab apa? Orang semacam itu nanti bisa membuat hatinya guru sakit.
Kemarin saya sebutkan, ada orang kok nggak pernah hati-hati ketika belajar, kok dia kemudian nggak ngerti dan tidak menyadari bahwa dirinya menyakiti hati gurunya. Hati-hati nanti kalau pulang. Hati-hati kalau nanti pulang. Makanya besok kalau kamu mau pulang, andai kata nggak mondok lagi, itu harus sowan-sowan. Minta ridhonya kiai, minta ridhonya guru. Oke, selanjutnya, tanda-tanda orang yang bertakwa selanjutnya adalah wajalisas syarri. Ya, duduk bersama orang-orang yang berbuat jelek. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah menjauhi perkara subhat karena takut jatuh kepada sesuatu yang haram. Itu tanda-tanda orang yang takwa. Ya Ali wa hasadin Ali lisidki salah satu alamatin. Wahai Sayyidina Ali, orang-orang yang jujur itu memiliki 3 tanda. Yang pertama adalah kitmanul ibadati, menyembunyikan ibadahnya. Jadi tidak pamer atas ibadah yang dilakukan. Wakit manu sodakoti, menyembunyikan sedekahnya, juga tidak pamer terhadap sedekah yang dilakukan. Wakit manul maksiati, kalau maksiat itu tidak pamer juga. Jadi maksiat itu perkara jelek, tapi jangan juga pamerkan. Kan ada banyak orang tuh bangga banget nek maksiat. Contohnya apa? Di masyarakat kita itu ada pemuda-pemuda nek malam itu bawain apa? Minuman keras. Nah, itu duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, di pos-pos kamling, minum minuman keras. Ya, nggak malu itu. Padahal di pinggir jalan itu nanti kalau ada orang melihat atau orang jalan yang lihat, ya enggak? Nah, begitu itu nanti bagaimana efeknya? Kalau ada orang pamer terhadap kemaksiatan, orang lain akan ikut maksiat. Kamu ke alun-alun, banyak orang berdua-duaan, ya, yang bukan muhrimnya, pemuda-pemudi gandengan tangan. Duduk di sepi-sepian, di gelap-gelapan, pegang-pegangan. Kamu melihat, pingin nggak? Ya ingin. Sebab itu, jangan maksiat dipamerkan. Banyak orang pingin. Kalau sudah pingin, mansana sunnatan sayiatan. Orang ini dianggap sebagai apa? Yang mencontohkan perbuatan maksiat. Oh, itu begitu. Jadi kalau maksiat jangan ngajak-ngajak kawan. Jangan juga pamerkan. Kok ngajak-ngajak kawan PS-an? Loh, berarti kalau sendirian boleh kepalampean. Sendirian atau ngajak kawan nggak boleh. Nggak boleh. Kemarin saya dapat laporan dari Abah, banyak lagi yang PS-an. Loh, kepiye toh? Kamu tahu keutamaan bulan Ramadan. Apa keutamaan bulan Ramadan itu? Banyak sekali. Kamu duduk mendengarkan ilmu, itu sudah dianggap ibadah. Tidak hanya ibadah, kalau dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ibadahnya atau pahala ibadahnya menjadi 1000 lipat. Kamu kok malah duduk megang stick PS. Piye ngono iku? Jadi salah satu orang yang baik itu ciri-cirinya itu suka sekali melakukan perbuatan baik, benci sekali melakukan perbuatan jelek. Nah, awakmu takono tuh yang suka main PS itu. Nah, isik main PS berarti awakmu tandanya bukan orang yang baik. Karena apa? Seneng perkara sing elek. Ya. Ya Ali wa Sayyidina Ali walil abidi salasu alamatin. Tanda orang-orang yang ahli ibadah, kata Nabi itu ada 3 macam. Yang pertama, yumkitu nafsahu wa yuhasibuha. Yang pertama adalah ia mensucikan jiwanya. Tanda-tanda orang yang abid itu adalah mereka mensucikan jiwanya. Wa yuhasibuha,
dan ia juga mengintrospeksi dirinya. Mensucikan jiwanya itu bagaimana? Meninggalkan perkara maksiat, melakukan perkara taat. Itu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Dan juga mengintrospeksi diri. Saya satu hari ini, saya 1 jam sebelumnya, itu ngapain saja? Saya satu hari ini sudah ngapain saja? Banyak maksiat atau taat? Kalau diketahui banyak taatnya, dia akan tingkatkan. Kalau diketahui banyak maksiatnya, dia akan bertaubat. Itu fungsi daripada muhasabah, mengintrospeksi diri. Terus kemudian saya sudah melakukan kebaikan berapa? Bukan dihitung, tetapi untuk kemudian ditingkatkan. Itu begitu. Wa yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala. Orang yang abid itu adalah ia selalu sholat malam dan sholatnya itu panjang. Sholatnya panjang, tidak sedetik atau secepat kilat. Ada sholatnya sholat tahajud, itu dia lakukan sholat tahajud sampai kemudian kakinya bengkak. Itu yang dilakukan oleh Nabi, ya kan? Nah, kita harus tiru itu. Tapi sholat dengan demikian itu, kata Nabi, nggak usah niru saya. Kamu sholat itu ya cukuplah 6 rakaat, nanti sholat taubat, sholat tahajud, ya di dalamnya itu 6 rakaat itu, kemudian 2 rakaat nanti sholat witir bersama 1 rakaat. Jadi 7 rakaat, cukuplah segitu. Jangan panjang-panjang. Nanti kamu setelah sholat tahajud dari jam 12 sampai kemudian jam sebelum subuh, paginya nggak mau sekolah. Nah, salah nggak? Salah, bos. Salah. Kenapa sholat sunnah itu hukumnya sunnah? Ya, sekolah itu hukumnya wajib. Sholat sunnah itu sunnah, ngaji itu wajib. Jangan dikalahkan sesuatu yang wajib dengan yang sunnah. Itu wali solih, tanda-tanda orang soleh. Salasu alamatin, ada 3 tanda. Kata Nabi. Yang pertama, yuslihu bainallah wa bainahu bil amal. Dia itu membagusi pergaulannya dengan Allah dengan amal yang baik. Itu yang pertama, tanda orang soleh. Ya, tanda orang soleh yang pertama adalah membagusi pergaulannya dengan Allah dengan amal baik. Yang kedua, wa yuslihu dinahu bil amal. Dia juga membagusi agamanya dengan berbuat baik. Yang ketiga, yardolin nas mayardo linapsih. Dia itu ridho terhadap perbuatan orang lain sebagaimana dia ridho terhadap perbuatan sendiri. Artinya apa? Gini kawan-kawan. Jadi jangan pula nanti diartikan kamu ridho kepada perbuatan orang lain itu maksudnya adalah kamu melihat orang lain itu senang, ya senang. Kalau dia dalam keadaan taat. Tapi kalau dalam keadaan maksiat, ya kamu harus sedih. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, ya kamu jangan ngikuti. Tapi kalau perbuatan itu baik, ya kamu ikuti. Inti daripada wayardolin nasi mayardolin nafsi itu adalah jangan egois. Jangan kamu seneng, tapi kawanmu nggak seneng. Contohnya apa? Contohnya kalau kamu duduk di bangku, terus kemudian duduk di bangku itu kos kakimu bau, ya nggak? Nah pada saat itu kawanmu nggak senang, kamu senang. Nah kamu bagaimana harusnya? Ya buka kos kakimu agar mereka senang, kamu pun senang. Jadi enggak yang dipikir itu kesenanganmu. Kawanmu itu suka juga dikasih, diberi. Dan mereka memberi kepada kamu. Kok kamu enggak mau memberi? Itu juga sama, tidak ridho terhadap orang lain sebagaimana ridho terhadap dirinya sendiri. Wali Said, salah satu alamatin.
Orang yang beruntung itu wahai Sayyidina Ali ada 3 tandanya. Yang pertama adalah utun halalun. Orang tersebut makan makanan yang halal. Wa mujalasatul ulama, dan duduk bersama ulama untuk ngaji semacam ini. Wa sholatul khomsi ma'al imam, melakukan sholat jamaah berserta imam. Jadi orang yang beruntung itu memiliki 3 tanda. Yang pertama apa tadi? Makan makanan yang halal. Yang kedua, duduk bersama ulama. Yang ketiga, sholat berjamaah. Itu adalah tanda-tanda orang yang akan beruntung nanti di akhirat. Sebaliknya apa? Sebaliknya adalah manakala orang itu rugi di akhirat. Apa? Kalau dia rugi di akhirat itu tandanya, 1, makan perkara haram. Kemudian nggak mau ngaji dengan ulama. Yang ketiga, dia tidak mau sholat jamaah. Orang ini pasti rugi. Oh, orang yang makan makanan halal itu kenapa kok untung? Karena nanti badannya akan mudah untuk beribadah. Enak untuk ngaji. Kalau ngaji nggak ngobrol sendiri. Tapi kalau perkara haram yang dimakan akan sebaliknya. Nah begitu juga keutamaan daripada duduk dengan ulama. Sebagaimana sabda Nabi, man jalasal ulama faka'anna majalasal ambiya. Kok ada orang mau duduk-duduk dengan ulama, maka dia seperti duduk dengan para nabi. Dalam hal apa? Dalam hal dapat informasi tentang ilmu agama. Dapat pengetahuan tentang ilmu agama. Karena apa? Nabi itu sudah meninggal. Ya, Nabi sudah meninggal. Ajaran-ajaran agama dibawa oleh para ulama dari Nabi. Sehingga para ulama ini bisa diambil ilmunya sebagai sumber keilmuan dalam mempelajari agama. Sebagaimana kita mendapat ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan daripada duduk bersama ulama. Selanjutnya tadi, sholat jamaah. Sholat jamaah apa keutamaannya? Loh, kamu kalau sholat jamaah, ya, sholatmu akan dilipat gandakan 27 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu lihat, kita tidak tahu lebih banyak lagi keutamaan daripada sholat jamaah ini. Tapi kita kalau lihat hadis yang kemarin itu, jadi malaikat Jibril itu pingin sekali jadi manusia. Umat daripada umatnya Nabi Muhammad, anak daripada anaknya Nabi Adam atau keturunan Nabi Adam. Kenapa? Salah satunya adalah anaknya Nabi Adam itu bisa sholat jamaah. Malaikat Jibril tidak bisa melakukan sholat jamaah. Tentu keutamaannya besar. Wong malaikat aja pengen jadi manusia karena keutamaan sholat jamaah. Selanjutnya, ya Ali lil mu'min salah satu alamatin. Wahai Sayyidina Ali, orang mukmin itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, yubadiru fi taatillah. Mereka itu cepat-cepat untuk taat kepada Allah. Manakala adzan sudah dikumandangkan, mereka tidak lelet untuk kemudian datang ke masjid. Manakala kentong ngaji sudah berbunyi, mereka tidak bersantai-santai tidur dulu di kamar. Mereka cepat-cepat untuk kemudian melakukan ketaatan. Manakala mereka berkeinginan untuk melakukan sedekah, mereka nggak tunda. Itu adalah salah satu tanda daripada orang mukmin. Tanda yang selanjutnya adalah wayajtanibul maharim. Orang mukmin itu punya tanda dia menjauhi sesuatu yang haram. Yang ketiga, tahsunu ilaman asa ilaihi. Tanda orang mukmin adalah mereka manakala disakiti, mereka tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itu tanda orang mukmin. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, lil sahi salah satu alamatin. Wahai Sayyidina Ali, kamu dikategorikan sebagai orang yang dermawan itu kalau memiliki 3 tanda. Jadi orang dermawan itu tidak sekedar memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Tapi yang dikategorikan sebagai orang yang dermawan itu kalau dia memiliki 3 tanda ini. Yang pertama,
Al-afwu indal kudrati. Yang pertama adalah memaafkan meskipun mampu membalas. Yang kedua, ikhrajuz zakat. Dia mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, wahubbus shadaqat. Dia cinta sedekah. Jadi kalau dia sedekah itu atas dasar dia cinta kepada Allah, tidak hanya pada saat waktu kampanye. Jadi sekarang itu kan begitu. Kalau kampanye ya bawain apa-apa yang dia miliki. Nanti kalau sudah nggak kampanye, nggak kenal. Kalau kampanye pura-pura sedekah, tapi kalau sudah jadi atau bahkan nggak jadi, nggak mau sedekah. Nah itu namanya bukan orang yang loman. Ketika memberi, tapi ada embel-embel yang lain. Embel-embel yang lain tadi ada apa? Kalau orang kampanye, agar dipilih. Betul nggak? Itu namanya bukan sedekah, bukan orang yang loman. Tapi orang yang punya kepentingan. Walil halim salasus alamatin. Bagi orang yang bijak sana, itu ada 3 tanda. Yang pertama, yasiluman koto'ahu. Ya, yang pertama, tanda orang yang bijak itu adalah ketika dia diputus persaudaraannya, dia menyambung kembali persaudaraannya. Wa yu'timan harimahu, dan memberi orang yang tidak memberinya. Yang ketiga, wa ya'fu amman dolamahu, dia mengampuni orang yang pernah mendoliminya. Jadi tanda daripada orang yang bijaksana itu yang pertama, ketika dia diputus tali persaudaraannya, dia menyambung. Ketika dia tidak diberi oleh orang lain, dia memberi kepada orang lain yang tidak memberi. Yang ketiga, dia mengampuni, memaafkan orang yang pernah mendoliminya. Itu orang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu bukan orang yang pintar ngomong dan bijak. Jadi kan banyak nih orang sekarang kan buat quote-quote ya. Lebih baik tidur daripada mati. Nah kan gitu andai kata. Itu kan banyak orang sok-sok bijak ya enggak? Ya enggak? Buat quote-quote gitu loh. Buat kata-kata bijak gitu loh. Biar dianggap bijak. Apakah orang semacam itu bijak? Enggak bijak. Walaupun ucapannya bijak. Dikategorikan bijak ini tadi. 1, orang itu dikategorikan bijak itu manakala dia diputus persaudaraannya, diputus pertemanannya, dia menyambung pertemanan dan persaudaraannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memberi kepada orang yang tidak pernah memberinya. Yang ketiga, dia memaafkan orang yang mendoliminya. Ini baru orang bijak. Jadi orang bijak itu bukan orang yang bisa membuat kata-kata bijak di sosmed. Terus kemudian ya Ali wa Sayyidina Ali lisoburi salah satu alamatin. Kamu dikatakan orang yang sabar wa Sayyidina Ali manakala memiliki 3 tanda. Tanda yang pertama adalah asobru ala taatillah. Sabar terhadap taat kepada Allah. Loh, kok sabar terhadap taat kepada Allah? Gimana itu? Kamu itu kalau sholat capek enggak? Sholat taraweh itu 23 rakaat, capek enggak? Kalau enggak sabar, selesai enggak? Kalau enggak sabar itu 2 rakaat saja wis pantate wis kepanasan, sikile wis obong koyok-koyoke. Ya, apalagi yang kepanasan, keringatan. Wah. Jadi harus sabar. Dalam keadaan itu sabar. Orang yang sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu akan memiliki keutamaan-keutamaan. Memiliki keutamaan. Salah satu keutamaannya mungkin ya, dia tidak akan kapok untuk melakukan ibadah selanjutnya. Lihatan orang-orang yang taraweh, mereka tidak pernah kapok untuk melaksanakan sholat taraweh. Meskipun capek sampai berapa? 23 rakaat sampai 30 hari. Ya kan? Nah,
Ini contoh orang yang sabar itu, karena dia sabar dalam melaksanakan ketaatan. Selanjutnya, orang yang sabar itu dikatakan sabar adalah asobru alal musibati. Ya. Sabar manakala datang kepadanya musibah. Jadi musibah itu apa bentuknya? Musibah itu contohnya ketika kita masih mondok, orang tua kita meninggal. Ketika kita masih mondok, pondoknya kebanjiran. Pernah? Nah, yang baru-baru belum pernah ya pondoknya kebanjiran. Tapi jangan berdoa. Aku nggak pernah nengok atau nggak pernah melihat, nggak pernah mengalami pondok kebanjiran. Saya dari tahun 2000 berapa? 12, itu berapa kali sudah. Ya. Saat mobil saya parkir di sini, itu hampir ke sana. Kamu belum ada dulu. Banjiran itu di bulan puasa. Makanya ini nanti kalau hujan waktu sore, hati-hati juga. Karena waktu itu siang nggak hujan, jam 3 hujan. Hujan deras sekali, tapi kayaknya bagian Banjarnegara, waktu Agung sana sudah hujan duluan. Nah, waktu itu jam 3 hujan di sini, terus kemudian ngaji, kawan-kawan ngaji di masjid, itu tiba-tiba airnya datang, sekonyong-konyong. Nah, dianggapnya, alah banjir biasa. Oh, ternyata makanan yang sudah dimasak oleh ibu waktu itu di belakang sana ditaruh meja itu sudah jungkel begini. Akhirnya nggak makan kawan-kawan, nggak buka. Untung saja orang-orang masyarakat desa itu pengertian dan mereka bersedekah tuh buat makanan untuk anak pondok. Kenapa kita juga sudah tidak bisa masak? Berasnya aja tenggelam. Nah itu sedih sekali. Ramadan terjadi banjir. Wah, tapi kamu jangan minta itu. Wah kayaknya seru ini. Wah, ngawur kamu. Nah kemarin-kemarin juga banjir paling segini-segini ya. Nggak terlalu dalam. Jadi banjirnya itu cepat. Dari jam berapa? 4:30 sampai setelah maghrib. Setelah itu surut. Tapi itu deras sekali airnya. Ya, dan kita tidak siap-siap. Rumah Abah itu kan tenggelam kan karena memang rendah. Nah, itu sedih ya. Nah, harus sabar ketika kita diuji. Yang selanjutnya asobru ala qadaillah. Sabar tentang kepastian Allah kepada kita. Contoh, kalau Ajis nggak sabar nih, ya dijadikan oleh Allah kan Ajis ditakdirkan oleh Allah untuk pendek. Nggak sabar, pasti bunuh diri dia itu. Kurang ajar Allah ini, nggak adil. Saya dibuat pendek, sudah olahraga, sudah makan vitamin dan lain sebagainya, kok masih pendek. Bunuh diri aja. Terjun dari tower tinggi itu. Loncat ke bawah. Nah itu namanya nggak sabar dari ujian nggak sabar dari kepastian Allah. Nanti di masyarakat juga sama. Masyarakat kamu sudah sholat, ya, di masyarakat kamu sudah melakukan puasa dengan taatnya, kemudian berbuat baik, kemudian kamu ditakdir sama Allah miskin. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kaya semua dan mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Itu kok ditakdirkan miskin. Kemudian kamu katakan, kurang ajar Allah ini, saya sholat capek-capek, puasa lapar-lapar, tetap digawe miskin. Apa maumu? Turun kamu. Nah, kamu siapa rupanya? Kan gitu, Allah itu pasti ngomong gitu. Kamu siapa rupanya? Saya yang menciptakan kamu. Saya menciptakan alam ini. Kamu tak gawe apa wae karepku. Itu kata Allah. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Melakukan sesuatu yang digandakinya. Ya enggak? Seperti kamu tuh. Buat apa? Buat boneka. Kamu buat boneka. Kamu apakan boneka itu terserah kamu. Betul enggak? Ya, kamu buat boneka. Satu ketika bonekamu, kamu putus kepalanya. Boleh enggak? Boleh. Kamu yang buat sendiri. Ya. Kamu belah bonekamu. Boleh enggak? Kamu tenggelamkan bonekamu ke sungai. Boleh enggak? Sama halnya dengan Allah, ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah pasti boleh melakukan apa terhadap
apa yang diciptakannya. Tetapi Allah nggak begitu. Allah nggak begitu. Allah menciptakan sesuatu yang kita tidak inginkan itu untuk menguji. Bukan Allah benci, bukan Allah dolim. Nek kamu memotong kepalanya boneka tadi kan karena dolim, ya enggak? Ini boneka nggak gelem ngomong, goblok. Putus kepalanya. Ini boneka, nah itu karena kamu marah. Allah itu nggak pernah marah dalam tanda kutip ya. Allah itu nggak pernah getun, nggak pernah apa dan lain sebagainya. Karena apa? Allah nggak pernah butuh sama kita. Jadi ketika Allah itu menakdirkan kita untuk kemudian tidak hidup enak, itu Allah sedang menguji. Ya, menguji. Kemudian, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, walid taibi salah su alamatin. Wahai Sayyidina Ali, orang yang bertobat itu tandanya ada 3. Yang pertama, ijtinabul haram, menjauhi perkara haram. Wal hirsu, dan menjauhi sifat lubo. Wala ya'udu lidunubi, kama la ya'udul halibu lidor'i. Jadi, orang yang bertobat itu punya tanda-tanda. Yang ketiga adalah tidak mengulangi apa dosa-dosanya sebagaimana apa? Sebagaimana anak sebagaimana anak yang menyusu tidak mau menyusu lagi. Kamu lihat itu. Anak kambing contohnya. Awalnya kan dia nyusu, betul nggak? Tapi kan kemudian ketika sudah dewasa, dia mau nyusu lagi nggak? Kamu aja, kamu. Nyusu kepada mamakmu. Ya kan? Mau nggak nyusu lagi ke mamakmu? Ya enggak lah, malu. Ya kan, Jis? Kecuali nggak punya kemaluan. Nah pertanyaannya, kemaluanmu besar nggak, Jis? Paslon fi alamati syirki Allahu alam bi. Rabbi fan